Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Tuhan Allah memanggil kita untuk datang mendekat padanya. Marilah kita menanggapi undangan ini dengan mempersiapkan batin melalui pujian Hai Mari Sembah. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus beserta saudara sekalian.
Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 19 dan 20 menyatakan demikian. Karena itu sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Salam damai. Bersukacita selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, ada kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Selamat pagi adik-adik. Wah, gak kerasa ya Kak, udah 1 minggu berlalu dan sekarang kita ketemu lagi di ibadah sekolah minggu online. Iya Kak, pastinya kita udah kangen banget sama adik-adik sekolah minggu. Kita pengen puji Tuhan sama-sama, dengerin firman Tuhan bareng-bareng, dan dengerin cerita yang seru-seru. Dan udah siap dong ya untuk memuji Tuhan lagi? Siap banget dong Kak. Ayo adik-adik di rumah kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu Hatiku Penuh Nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, misalnya kita bisa nyanyi lagu-lagu pujian buat Tuhan. Bener banget Kak, apalagi kalau kita nyanyi bareng sama adik-adik sekolah minggu. Iya, meski adik-adik nyanyinya di rumah masing-masing, pasti mereka suka cita dan senang untuk memuji Tuhan. Apalagi yang kita puji itu Tuhan Yesus. Dia pasti senang karena kita menyanyikan puji-pujian baginya. Betul banget Kak Serla. Tuhan itu senang kalau kita selalu melakukan hal yang baik. Tuhan kan selalu memperhatikan kita. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat.
kita perbuat. Kalau kita ngumpet-ngumpet, apa Tuhan juga melihatnya, Kak? Pasti dong Kak Tias. Meski kita ngumpet, misalnya di kolong meja atau di kolong tempat tidur, Tuhan tetap melihat apa yang kita perbuat. Apa yang baik, apa yang jahat, pasti Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Tapi Tuhan lebih senang kalau kita melakukan hal yang baik atau hal yang buruk ya Kak? Yang baik dong Kak. Betul, seperti yang sebentar lagi kita melakukan. Salah satu hal yang baik yang Tuhan senang. Apaan tuh Kak? Kita mau mendengarkan firman Tuhan dan cerita seru yang akan disampaikan oleh Bu Susi. Nah, tapi adik-adik duduk yang rapi ya. Kita bersiap untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini. Kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya apa yang kami dengar bisa kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tolong berkati Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan Bu Susi. Halo teman-teman, nama aku Nara. Aku punya adik perempuan namanya Naya. Ih, tahu nggak sih, kemarin itu aku sebel banget sama adik aku. Abisnya, dia itu suka jahil. Tuh kan, jahil banget. Udah gitu nih ya, kemarin pas aku dikasih snack, dia itu suka minta jatah aku. Padahal kita udah dikasih jatah masing-masing. Kayak kemarin nih. Nah, lagi pada ngapain nih kalian? Mama udah siapin snack buat kalian nih. Ini buat Nara. Makasih, buat Naya. Makasih ya, Ma. Iya, sama-sama. Mama ke belakang dulu ya. Iya. Oke, terima kasih. Wow. Kak, mau lihat dong punya kakak. Ini sama kayak punya kamu, tahu? Ini yang ini. Ih, nggak boleh, itu kan punya kakak. Buat aku minta ya. Nggak boleh, Naya. Aku suka banget sama yang ini. Ya, buat aku. Dadah. Makasih. Ih, Naya. Tuh, sebel banget kan? Padahal udah dikasih jatah masing-masing sama mama, tapi punya aku tetap aja diambil. Yang bikin sebel lagi nih, waktu pas kita belajar online. Loh, kok kamu cuman bolak-balik buku doang? Gak kerjain tugas dari Bu Guru? Pulpenku nggak tahu kemana, Kak. Aku pinjem dong. Lah, kemarin pulpen yang kakak pinjemin kemana? Nggak tahu kemana. Enggak ah. Kan kakak udah 5 kali pinjemin kamu pulpen. Kalau nggak dirusakin, pasti dihilangin. Minggu lalu kan mama juga habis beliin kamu 1 pack. Itu pulpennya kemana semua? Nah, itu semua nggak tahu kemana juga. Kalau dihitung-hitung nih ya, banyakan pulpen kamu daripada pulpen kakak. Enggak, nanti kalau kakak pinjemin lagi, kamu rusakin atau hilangin lagi pulpennya. Ih, kakak mah, aku bilangin mama nih. Mama, kakak nih nggak mau pinjemin. Kan jadinya aku nggak bisa ngerjain tugas. Gak buru. Kak, pinjemin dulu itu pulpen ke adiknya. Mama lagi mau masak nih, bentar lagi selesai kok. Iya, Ma. Nih, aku pinjemin tapi jangan dihilangin ya. Nah, gitu kan enak. Aku punya. Kasih ya. Ya, Kenapa tuh? pulpennya patah lagi, Kak. Ih, Naya, kok dirusakin lagi sih pulpennya? Pulpennya nggak bagus, jelek. Dikit-dikit patah. Ih, ini pulpen bagus tahu, baru dibeliin mama lagi. Nggak tahu lah, orang pulpennya nggak bagus. Aku disalahin, aku mau pindah aja belajar. Ih, Naya. Ih, sebel banget kan? Tapi ya, kata mama, aku harus selalu berbuat baik. Kata kakak sekolah minggu juga, kita harus selalu berbuat baik. Karena Tuhan senang. Tuhan sayang sama orang-orang yang berbuat baik. Nih, kayak cerita firman Tuhan dari Bu Susi. Selamat pagi adik-adik, masih bersuka cita ya? Sudah duduk yang rapi pastinya.
dan sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Tema minggu ini yaitu berbalik dari jahat menjadi baik. Tadi kita sudah lihat cerita Nara dan Naya. Naya adiknya Nara yang suka jahil, suka berbuat hal yang tidak baik kepada kakaknya Nara. Tapi kebalikannya Nara selalu berusaha berbuat baik. Seperti salah satu tokoh Alkitab yang akan Bu Susi ceritakan pada adik-adik. Tokoh Alkitab ini adalah Yunus. Adik-adik masih ingat cerita tentang Yunus? Yunus adalah seorang yang diutus Tuhan untuk pergi ke kota Niniwe. Firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe. Perjalanannya sekitar 3 hari sampai di Niniwe. Niniwe adalah kota yang besar, sebuah kota yang dikasihi Tuhan. Tapi Tuhan sedih melihat orang-orang Niniwe karena mereka hidup dalam kejahatan dan dosa, tidak mengenal Tuhan atau jauh dari Tuhan. Untuk itu, Tuhan mengutus Yunus menyampaikan berita bahwa 40 hari lagi Tuhan akan memberikan hukuman kepada seluruh kota Niniwe jika mereka tidak bertobat. Setelah mendengar apa yang disampaikan Yunus mengenai rencana penghukuman Allah atas Niniwe, mereka segera menyadari atau menyesal akan perbuatannya yang jahat. Maka semua orang Niniwe, dari anak-anak sampai orang dewasa, bahkan rajanya pun memakai kain kabung, berpuasa, bertobat dari perbuatannya yang jahat, dan percaya kepada Tuhan. Orang Niniwe tidak berbuat jahat lagi adik-adik. Maka Tuhan tidak jadi menghukum mereka. Begitulah adik-adik, Tuhan menyatakan kasih-Nya kepada kota Niniwe. Bahkan Tuhan mengasihi semua bangsa di dunia, bukan hanya kepada bangsa Israel saja sebagai bangsa pilihan Allah. Nah, adik-adik, kalau hidup ini tidak ada yang berbuat jahat, tapi justru berbuat baik, tentunya akan terasa damai ya. Sekarang Bu Susi mengajak adik-adik membuka Alkitab dari Matius 5 ayat 9. Bu Susi bacakan, adik-adik menyimak ya. Begini firman Tuhan. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Adik-adik, kita adalah anak-anak Allah. Sudah seharusnya kita mau membawa damai bagi orang di sekitar kita. Tuhan senang, Tuhan sayang sama orang-orang yang mau berbuat baik. Misalnya pada mama papa, adik kakak, atau saudara-saudara kita lainnya. Nah, ngomong-ngomong adik-adik, kira-kira cerita tentang Nara dan Naya tadi bagaimana ya selanjutnya? Yuk kita saksikan sama-sama. Nah, begitu Naya. Sudah dengar kan firman Tuhan dari Bu Susi? Udah, Ma. Tuhan senang, Tuhan sayang sama orang-orang yang selalu berbuat baik. Begitupun juga Mama, Papa, dan Kak Nara. Senang banget kalau bisa melihat Naya selalu berbuat baik. Misalnya nih, mau berbagi sama Kak Nara, gak jahil, dan menjaga barang orang lain yang Naya pinjam. Iya, Ma, Naya juga mau buat Tuhan senang. Naya juga mau disayang Tuhan, Mama, Papa, dan juga Kak Nara.
Kak Nara, maafin aku ya, suka jahil, terus suka rusakin barang kakak. Iya deh, aku maafin. Tapi jangan diulangin lagi ya. Iya, oh iya, aku punya sesuatu nih buat kakak. Nih. Wah, itu kan waktu itu kakak pernah pinjamin pulpen untuk kamu. Iya, maaf ya kak, udah aku hilangin. Tapi udah ketemu kak. Nah, gitu dong. Seneng deh lihat anak-anak mama selalu berbuat baik. Nah, adik-adik, ternyata Naya sudah tahu dan mau menyadari kesalahannya. Dia pun mau seperti orang-orang Niniwe yang tidak lagi melakukan hal yang tidak baik. Adik-adik di rumah juga ya, selalu berusaha berbuat baik. Oke, cerita firman Tuhan hari ini sampai di sini dulu ya. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan yang penuh kasih. Tuhan telah memberi kesempatan kepada kami untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi berkat buat kami Tuhan, dan ajarilah kami Tuhan untuk selalu berbuat baik kepada semua orang. Biarlah firman-Mu dapat kami renungkan di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, ampuni segala dosa serta kesalahan kami yang setiap saat kami perbuat. Tuhan, doa dan permohonan ini hanya kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bu Susi untuk firman-Nya. Kak, jadi kita harus terus berbuat baik ya kak? Pastinya dong Kak, kita jangan sampai jemu atau bosan ya untuk berbuat baik. Adik-adik di rumah, ayo kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian. Janganlah jemu, berbuat baik. Jangan jemu atau bosan untuk berbuat baik ya adik-adik. Dan jangan jemu juga untuk selalu rajin cuci tangan, pakai sabun sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Jangan lupa juga untuk jaga jarak dan selalu ingat pakai masker kalau harus keluar rumah. Sekarang kita lanjutkan lagi ya adik-adik ibadahnya. Tuhan Yesus selalu memberkati. Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Oleh karena itu, mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah yang penuh kasih, kami telah mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk merenungkan sabda-Mu. Karena hanya sabda-Mu lah yang menjadi penopang di dalam langkah kehidupan kami. Sekaligus juga menjadi terang bagi seluruh langkah kehidupan ini. Maka dari itu Tuhan, kami mohon, berbicaralah kepada kami,
dan di dalam kuat penyertaan Roh Kudus, sabdamu itu boleh tertanam di dalam hati dan pikiran kami, serta menjadi laku dalam keseharian hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap merenungkan sabdamu. Amin. Injil Markus pasalnya yang pertama, ayat 14 sampai 20 menyatakan kepada kita demikian. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus, anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikuti dia. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagia setiap kita yang mendengarkan dan memeliharanya. Haleluya. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Kiranya kita semua berada dalam keadaan yang sehat, jiwa dan raga. Untuk menjaga kesehatan ragawi, kita perlu mengkonsumsi makanan yang bergizi, minum vitamin, dan rutin berolahraga. Ditambah pada masa pandemi ini, kita perlu memakai masker saat keluar rumah, rajin cuci tangan, dan juga mengikuti beragam protokol kesehatan lainnya yang sering kita baca di spanduk-spanduk, di baliho, atau juga di pesan-pesan WA yang ada di HP kita. Lantas, untuk menjaga kesehatan jiwa, apa yang bisa kita lakukan? Kita akan menggumulinya dari dua perkataan Tuhan Yesus dalam Injil hari ini. Perkataan Tuhan Yesus yang pertama adalah, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Perkataan ini diucapkan dalam dua latar belakang. Yang pertama, suasana yang penuh ketegangan akibat penangkapan Yohanes Pembaptis, di mana ia ditangkap karena memperingatkan Raja Herodes yang mengambil istri saudaranya sendiri sebagai istrinya. Herodes memang melanggar aturan tentang perkawinan yang tertulis dalam kitab Imamat pasal 18. Tetapi sebagai penguasa, Herodes punya wewenang mutlak atas hidup seluruh rakyat, termasuk kehidupan Yohanes Pembaptis. Itulah sebabnya Herodes memilih untuk mengabaikan nasihat dari Yohanes Pembaptis dan malah menangkapnya. Dengan kata lain, Herodes sedang berlaku otoriter dan membungkam suara kebenaran. Inilah latar belakang suasana yang pertama. Latar belakang yang kedua adalah perkataan ini diucapkan oleh Tuhan Yesus di Galilea. Sudah sejak lama, Galilea dikenal sebagai daerah yang subur makmur. Keberadaan Danau Galilea membuat rakyat di sekitarnya dapat menggantungkan hidup pada sektor pertanian dan perikanan.
Sebagai daerah yang subur, sudah barang tentu Galilea menjadi tujuan niaga. Banyak orang dari daerah-daerah lain di sekitar Galilea datang ke Galilea, tinggal di sana untuk mencari nafkah. Oleh karena itu, Galilea dapat dikatakan sebagai daerah yang heterogen. Nah, salah satu ciri masyarakat heterogen adalah terjadinya percampuran budaya dan adat istiadat. Ya, sebagaimana yang kita alami di Tangerang ini. Ada orang-orang dari berbagai daerah, kita saling bertemu, saling bercampur satu sama lain. Padahal bagi orang-orang Yahudi, menjaga kemurnian adalah sesuatu yang mutlak. Kalau kita baca dalam kitab Ezra pasal 10 dan kitab Nehemia pasal 13 ayat 23 sampai 27, orang-orang Yahudi dilarang keras menikah dengan orang-orang non-Yahudi karena dapat mencemari kesucian Tuhan, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Raja Salomo. Oleh karenanya, daerah Galilea sering dianggap sebagai daerah hitam karena terjadi percampuran yang mengakibatkan dosa. Di tengah suasana mencekam akibat tindakan otoriter yang dilakukan oleh Herodes dan di daerah penuh dosa, Tuhan Yesus mewartakan tentang kedatangan kerajaan Allah. Warta yang terdengar lirih, tidak masuk akal. Mana mungkin kerajaan Allah yang penuh keadilan dan damai sejahtera itu akan segera datang? Wong situasinya saja carut-marut kayak begini. Tidak ada tanda-tanda perubahan menuju arah yang lebih baik. Sebab mulai dari rakyat sampai penguasa, tidak ada yang peduli pada hukum Tuhan. Dan rasanya butuh waktu lama untuk bisa mengubahnya. Jadi tidak mungkin kerajaan Allah datang dalam waktu dekat. Kemungkinan besar banyak orang yang mendengar warta ini hanya menganggapnya sebagai mimpi di siang bolong. Itulah sebabnya Tuhan Yesus dikatakan terus berjalan menyusuri Danau Galilea dengan tidak ada seorang pun mengikutinya. Bapak Ibu, saudara-saudara kasih Tuhan, ajakan pertobatan guna menyongsong kerajaan Allah ternyata tidak mengundang minat banyak orang. Entah karena orang sudah terlanjur menikmati segala macam dosa sehingga enggan untuk berubah, atau entah pula karena apatis dengan keadaan lalu ikut arus saja supaya bisa bertahan hidup. Oleh karenanya, di minggu hari ini kita semua diajak untuk merefleksikan. Mari kita bertanya pada diri kita masing-masing, apa jawaban yang akan kita berikan sebagai tanggapan atas undangan pertobatan yang diwartakan oleh Tuhan Yesus. Jawaban kita atas ajakan pertobatan dari Tuhan Yesus ini membuka kita untuk masuk pada perkataan Tuhan Yesus yang kedua, yaitu mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Perlu kita sadari bahwa ajakan Tuhan Yesus yang kedua ini baru dapat kita tanggapi jika kita terlebih dahulu mengiyakan ajakan yang pertama. Artinya, orang pertama-tama bersedia untuk berubah dan bertobat agar dapat mengikuti Yesus dan menjadi penjala manusia. Apa yang harus diubah? Bapak Ibu Saudara, kita membaca bahwa perkataan ini ditujukan Tuhan Yesus kepada Simon, Andreas, Yakobus, dan Yohanes. Mereka kemudian menanggapinya dengan meninggalkan pekerjaannya dan mengikut Yesus. Bagi orang zaman dulu maupun juga zaman sekarang, meninggalkan pekerjaan tentu bukanlah perkara gampang. Apalagi jika sudah lama berkecimpung
di satu pekerjaan selama bertahun-tahun. Pekerjaan itu bukan sekedar sarana untuk mencari nafkah, melainkan juga orientasi hidup dan identitas kita. Buktinya di KTP sebagai kartu identitas tercantum jenis pekerjaan kita. Oleh karenanya meninggalkan pekerjaan yang dilakukan oleh Simon, Andreas, Yakobus, dan Yohanes berarti kesediaan untuk mengubah orientasi hidup dan juga identitas. Mengubah orientasi hidup yang tadinya abai terhadap hukum Tuhan jadi mau melakukannya. Mengubah identitas dari orang yang berada di bawah kuasa dosa jadi pengikut Kristus. Kita kemudian mau mengupayakan hidup benar, adil, dan damai sejahtera. Dengan begitu, kita tidak hanya menantikan datangnya kerajaan Allah, melainkan kita juga turut ambil bagian dalam mewujudkan datangnya kerajaan Allah itu. Di tengah masa pandemi ini, ketika pergumulan semakin berat, ketika godaan untuk menghalalkan segala macam cara untuk bisa bertahan hidup semakin besar, ketika orang-orang makin berpikir untuk mencari kebahagiaannya sendiri, bisakah kita tetap menjalani hidup secara benar, adil, dan mendatangkan damai sejahtera bagi sesama? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, menjaga kesehatan jiwa dapat kita lakukan dengan cara aktif mewujudkan datangnya kerajaan Allah melalui hidup benar, adil, dan damai sejahtera. Intim dengan Tuhan dan peduli terhadap sesama. Itulah yang akan membuat jiwa kita tetap sehat melewati masa pandemi ini. Tuhan Yesus kiranya selalu menolong kita dan memberikan kita kesehatan, baik raga kita maupun juga jiwa kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari kita mengambil waktu bersaat teduh dengan mendengarkan persembahan pujian berikut. Datang untuk
disembah di seluruh bumi. Di seluruh bumi kami datang untuk menyembahmu, kami bersyukur dan memujimu, Allahku yang besar yang layak disembah di seluruh bumi. Datang untuk menyembahmu, kami bersyukur dan memujimu, Allahku yang besar yang layak disembah di seluruh bumi. Di seluruh Terima kasih untuk persembahan pujiannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, bersama dengan seluruh umat Allah di sepanjang sejarah penyelamatan Allah, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, atas kesehatan dan juga kesukacitaan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga di minggu hari ini kami dapat beribadah bersama. Bapa yang penuh kasih, kami percaya Engkau terus menyatukan kami sebagai satu tubuh Kristus, meskipun kami masih beribadah di rumah kami masing-masing. Tetapi cinta kasih persaudaraan senantiasa mengikat kami semua. Di dalam persekutuan tubuh Kristus, kami percaya Tuhan selalu hadir di tengah-tengah kami, memberkati setiap program-program kehidupan gereja kami,
pergumulan-pergumulan dalam kehidupan pelayanan kami. Tuhan pula yang mencukupkan segala sesuatunya sehingga kami dapat terus melayani dunia dan sesama di sekitar kami. Bapa yang baik, pada minggu hari ini kami mengingat akan keberadaan saudara-saudari kami yang saat ini sedang sakit. Kami percaya Tuhan, Engkau menjamah, Engkau memberikan kesembuhan kepada saudara-saudari kami, sehingga mereka dapat terbebas dari sakit penyakitnya dan dapat kembali melakukan aktivitasnya. Kami berdoa pula bagi saudara-saudari kami yang mengalami rupa-rupa pergumulan. Kami mempercayai bahwa Engkau yang senantiasa memberikan kekuatan, penghiburan, juga jalan keluar atas persoalan yang saat ini dialami oleh saudara-saudari kami, sehingga mereka tetap beriman dan berpengharapan kepadamu. Ya Allah, berkati pula bangsa dan negara kami, sehingga para pemimpin bangsa kami dapat mengambil setiap kebijakan dengan tepat untuk mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat. Berkati khususnya para medis, dokter dan perawat, para ilmuwan yang terus mencoba untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini. Tuhan limpahkan dengan kekuatan, dengan ketangguhan, sehingga mereka dapat menjalankan pelayanan dengan penuh sukacita. Tuhan jaga dan lindungi, sehingga terus senantiasa diberikan kesehatan yang baik. Ya Allah, kami hanya memasrahkan seluruh kehidupan kami kepadamu. Kami percaya, ketika Tuhan terus menjaga kami sampai dengan hari ini, maka di hari-hari selanjutnya, hidup kami juga selalu berada di dalam tangan kuasa-Mu. Engkau yang akan menjaga dan melindungi kami dari segala macam penyakit, sehingga kami tetap dalam kondisi yang prima. Ya Allah, seluruh doa syafaat ini hanya kami mohonkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan doa Bapa kami kepada kami. Demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu,
Bapak Ibu Saudara, bertobatlah, percayalah pada Sang Kristus, dan arahkanlah hatimu kepadanya. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Bagi Yesus kuserahkan. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya, mataku memandang Yesus, yang kupuji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang kupuji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang kupuji Jadilah berkat seperti Tuhan memberkati saudara. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.